Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu tanaman obat yang mungkin selama ini hanya kita kenal sebagai bumbu penyedap masakan. Tetapi ternyata Masya Allah dia mempunyai manfaat yang sangat luar biasa sekali, yaitu adalah bawang putih atau garlic. Dalam bahasa latinnya itu Allium sativum. Jadi bawang putih ini dia mempunyai khasiat yang sangat banyak dan sangat luar biasa. Karena bawang putih ini dia mengandung kandungan berupa sulfur atau belerang. Kemudian juga ada zat yang kita kenal dengan nama allicin atau allin ya. Zat aktif ini mempunyai efek ketika kita konsumsi. Kemudian selain sulfur dan allicin, dia juga mengandung vitamin B1, B2, B3, B6, folat, kalsium, besi, magnesium, mangan, fosfor, natrium, dan zinc. Fungsi dari bawang putih untuk kesehatan, baik untuk menjaga kesehatan maupun untuk mengobati penyakit. Yang pertama adalah ketika kita konsumsi, maka zat aktifnya ini berfungsi dalam melebarkan pembuluh darah. Melebarkan pembuluh darah dan mengendurkan, merilekkan otot-otot halus. Dan yang paling penting dia bersifat antikoagulan. Apa itu antikoagulan? Yaitu mengencerkan darah. Sehingga kalau darah kita bisa lancar karena tidak kental, ini sangat membantu kerja jantung. Ya, sehingga bawang putih ini baik sekali digunakan bagi penderita penyakit yang sifatnya bermasalah pada sistem peredaran darah seperti jantung, stroke, dan kolesterol. Jadi manfaat yang pertama dari bawang putih, yang pertama adalah sebagai antibiotik alami ya. Jadi dia akan membunuh bakteri-bakteri, kuman-kuman dan mikroba penyebab ataupun yang mencetuskan penyakit infeksi. Jadi antibiotik dan antibakteri. Kemudian yang kedua dia juga sebagai antioksidan. Antioksidan ini maksudnya dia akan mengurangi radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita, baik melalui makanan maupun melalui udara. Kemudian yang berikutnya yang paling penting, yang ketiga, dia akan menurunkan kolesterol jahat atau kita kenal dengan nama LDL. Jadi kolesterol itu kan ada dua ya, HDL dan LDL. Yang HDL ini kolesterol baik, yang LDL ini kolesterol jahat. Jadi bawang putih ini dia bisa menekan LDL ini, kolesterol jahat. Kemudian yang kelima itu fungsinya memperkuat sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Jadi sistem imun kita dibooster, diperkuat sehingga tidak gampang sakit, tidak mudah kena pilek, flu, demam, karena sistem imun kita menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Yang berikutnya, bawang putih dapat menjaga kesehatan jantung. Jadi yang punya gejala penyakit jantung ataupun gejala stroke ataupun yang sudah pernah mengalami stroke, baik itu stroke ringan, ini sangat penting sekali mengkonsumsi bawang putih karena dia mengencerkan darah, antikoagulan. Karena orang yang mengalami penyakit stroke atau jantung itu karena ada gumpalan darah di pembuluh darah. Kalau jantung ya di pembuluh koroner ya, sebelah kiri. Pembuluh darah koroner yang memberi suplai darah ke jantung itu tersumbat sehingga menyebabkan serangan jantung atau penyakit jantung lainnya. Kalau yang stroke berarti ada penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah yang ada di otak. Sehingga ada yang hanya nyumbat saja, ada yang sampai pecah. Ketika tekanan darahnya terlalu tinggi menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Jadi darahnya harus diencerkan. Salah satu caranya dengan menggunakan bawang putih atau garlic. Manfaat selanjutnya itu untuk sistem pencernaan.
Ya, jadi dia menyehatkan sistem pencernaan mulai dari lambung sampai ke usus 12 jari, usus halus, usus besar. Karena sifat antibiotik, anti jamur juga, anti fungi, antibiotik, antioksidan, sehingga dia membunuh bakteri-bakteri jahat yang merugikan, mikroba patogen penyebab penyakit, sehingga saluran pencernaan jadi lebih sehat. Gitu ya. Kemudian selain untuk saluran pencernaan, ini zat yang ada di zat aktif yang ada bawang putih ini dapat mencegah tumbuhnya sel kanker. Bagi yang sudah kena kanker, dia akan menekan aktivitas sel kanker itu sehingga tidak akan berkembang. Kalau yang belum kena, dia akan mencegah sel kanker itu untuk tumbuh. Kanker apapun, baik kanker payudara, kanker serviks, kanker prostat, kanker paru-paru dan sebagainya. Ini sebagai pencegah dan juga sebagai pengobatan untuk menghambat agar tidak lebih parah lagi. Yang berikutnya, ini juga untuk obat pilek atau flu. Kenapa? Karena dia antibiotik, antioksidan, dan membooster imun. Imun ini adalah kekebalan tubuh dalam melawan penyakit. Ini sebagai booster sistem imun. Kemudian sebagai dia punya sifat anti radang, anti inflamasi. Kalau ada peradangan, dia akan menyembuhkan radangnya, menghilangkan radangnya, anti inflamasi. Antibiotik juga ya, untuk membunuh kuman, bakteri dan mikroba, juga jamur yang menjadi pencetus penyakit. Yang selanjutnya, bawang putih ini sebagai media kita untuk melakukan detoksifikasi, untuk membersihkan darah, membersihkan tubuh dari toksin-toksin dan zat-zat yang berbahaya yang menumpuk di dalam badan dengan mengkonsumsinya. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Nanti di akhir video akan saya ajarkan caranya. Sekarang Anda simak dulu, ambil manfaat dari penjelasan saya ini. Nanti di akhir video akan kita jelaskan bagaimana cara mengkonsumsinya. Jadi untuk detox ya, mendetok tubuh kita, membuang racun keluar yang sudah menumpuk di dalam sistem pembuluh darah maupun yang di dalam organ-organ vital seperti ginjal, lever, dan sebagainya. Kemudian dia sebagai relaksasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita mungkin tegang, kurang elastis, tidak rileks. Ini dia mengendurkan otot polos ya, otot halus, sehingga pembuluh darah bisa lebih rileks, bisa lebih lebar. Yang tentunya akan berakibat lancarnya aliran darah dalam badan kita. Karena bukan hanya darahnya saja yang diencerkan, tapi pembuluh darahnya juga dilebarkan, dirilekkan. Jadi sungguh luar biasa manfaatnya. Dan ada sebuah penelitian, orang yang mengkonsumsi bawang putih rutin ya, ini akan jarang sekali terkena flu dan pilek, karena memang sistem kekebalan tubuhnya lebih bagus. Dan tentunya ini juga akan menjadi senjata kita melawan COVID. Kita akan lebih kekebalan tubuh kita lebih bagus, imun kita lebih bagus, virus apapun, itu ya. Baik, sekarang bagaimana cara mengkonsumsinya? Nah, ini yang penting harus Anda perhatikan, jangan salah. Dia dikonsumsi akan efektif kalau mentah, bukan dimasukkan dalam masakan. Kalau Anda masukkan dalam masakan sebagai bumbu masak, memang tetap ada manfaatnya, tapi sudah jauh berkurang karena zat allicinnya itu sudah rusak oleh pemanasan. Ya, jadi gimana caranya? Caranya Anda makan mentah, tapi tidak semua ini, cukup 1 siung saja. Nah, 1 siung ini besar ya, Anda boleh cari siung yang kecil saja. Lalu bersihkan kulitnya, cuci dengan air hangat dulu biar bersih. Baru dikunyah. Dikunyah ya, jangan ditelan. Nanti nyangkut di sini. Dikunyah, boleh bantu dengan air. Ditelan dengan air. Berapa kali Pak Ustadz? Setiap hari 1 siung.
untuk pengobatan bagi yang punya penyakit darah tinggi, kolesterol tinggi, dan ada kanker, ya, kanker prostat atau kanker yang lain. Ini menekan pertumbuhannya. Ya, 1 siung setiap hari bagi yang punya penyakit. Jadi ini untuk pengobatan 1 kali sehari ya. Bagaimana kalau yang sehat? Hanya untuk jaga-jaga biar darahnya tidak kental, biar tidak kena serangan jantung, tidak kena stroke, biar imunnya kuat untuk melawan virus termasuk COVID-19. Maka Anda cukup mengkonsumsinya dalam 1 minggu 2 kali ya. 1 minggu 2 kali 1 siung. Jangan terlalu banyak. Dikunyah mentah. Tentunya dicuci bersih dulu. Jangan dimasak dengan masakan. Tapi bagi ibu-ibu yang membuat masakan pakai bawang putih, dilebihkan bawang putihnya, itu tetap bagus ya. Karena tetap ada zatnya walaupun sudah berkurang. Zat aktifnya ada yang rusak. Jadi begitu caranya. Jadi nggak usah khawatir-khawatir sakit ini, darah tinggi, segala macam yang parah-parah nggak mau sehat. Sudah ada obatnya semuanya. Allah SWT sudah menyediakan banyak sekali obat-obat yang bisa kita manfaatkan. Yang harganya mungkin tidak terlalu mahal. Tapi kalau kita tahu rahasianya itu sungguh luar biasa, bisa menghemat kantong kita. Kalau sudah terjadi penyakit serius kan tentu sangat besar biayanya. Dan itu pun belum tentu sehat. Jadi demikian yang bisa saya bagikan berkenaan dengan garlic atau bawang putih. Ya. Jadi sangat banyak. Silakan Anda catat biar tidak lupa tentang manfaatnya. Nanti bisa Anda share ke keluarga Anda. Mungkin ada yang nggak punya YouTube, nggak bisa nonton. Anda bisa berikan informasi ini. Informasi ini sangat penting. Kalaulah Anda rajin mengkonsumsi ini 2 kali dalam seminggu, insya Allah yang namanya darah tinggi, stroke, kolesterol itu menjauh. Ya, insya Allah Anda akan terhindar dari stroke dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Karena dia sifatnya sudah saya terangkan tadi, antibiotik, anti radang, anti radikal bebas. Dia melancarkan pembuluh darah, melebarkan pembuluh darah, menurunkan kolesterol. Karena kalau udah kolesterol tinggi, risiko jantung, stroke, dan penyakit-penyakit lainnya. Karena kalau darah sudah kental, kentalnya di levernya pasti akan mengalami gangguan. Kentalnya di ginjal, ginjalnya juga akan mengalami gangguan. Kental di pankreasnya juga bisa macet, bisa mencetus diabetes, dan segala macamnya. Semua penyakit itu berawal dari darah. Darah yang kental, banyak toksinnya, apalagi tidak pernah bekam. Padahal bekam itu diperintah oleh Nabi 1 kali 1 bulan. Di tanggal-tanggal yang disunahkan itu tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21 setiap bulan Hijriah. Sudah tidak pernah bekam, makanannya tidak sehat, tidak pakai herbal yang bisa untuk mendetok tubuhnya, ya pantaslah banyak penyakit. Jadi Anda tidak usah terlalu banyak mengeluh, salah sendiri. Jadi kalau kita yang sendiri yang tidak merawat badan kita, ya wajar banyak penyakit. Nah, jadi sekarang mulailah kita mencari ilmu, mencari tahu bagaimana cara kita mengatasi penyakit itu tanpa harus memakai obat-obat kimia. Karena ini sangat tidak dianjurkan ya. Karena itu akan merusak organ-organ Anda seperti ginjal dan lever dan efek samping lainnya. Mungkin terlalu panjang ya. Mungkin demikian saja. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat dan bagikan. Tolong dibagikan. Semoga bisa menjadi pengetahuan bagi yang lain. Anda cukup klik bagikan di bawah video ini, lalu Anda bisa bagikan ke Facebook atau ke WA. Oh ya, sebagai tambahan sebelum saya akhiri, mengenai efek samping, ya, efek samping tentunya ini akan menimbulkan BB ya, bau, baik bau mulut maupun bau badan. Bagaimana cara mengatasinya? Tipsnya, caranya setelah Anda kunyah, Anda telan, Anda jangan lupa konsumsi buah segar. Bisa jadi jeruk, mangga, atau pisang. Pokoknya sudah konsumsi bawang putih, konsumsi buah. Lalu banyak minum air, insya Allah tidak akan bau. Ya. Nah, kemudian efek samping yang lain itu bisa jadi mungkin ada yang mules, agak mules atau mual, itu biasa. Tapi kalau mulesnya parah, mungkin Anda alergi dengan bawang putih, itu sebaiknya Anda hentikan. Berarti Anda tidak cocok.
Tapi kalau tidak parah mulesnya, bisa jadi dosisnya Anda kurangi. Kalau 1 siung ya mungkin bisa pakai setengah siung aja dulu untuk melatih dulu menjelang biasa. Tapi kalau udah biasa, insya Allah tidak akan terjadi efek-efek samping yang tidak diinginkan. Gitu ya. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah. Jika Anda bagikan, Anda pun akan kecipratan pahalanya kalau ada yang mendapat manfaat dari informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.